Perjuangan kami adalah membawa suara Sabah dan Sarawak untuk mencapai kemerdekaan. Tengok sajalah dekat Indonesia. Tetapi kat Malaysia ni, kenapa pula kita nak buat macam tu? Memalukan. Guys, warga Sabah Sarawak ingin gabung Indonesia beneran? Gegar-agak diurus oleh negaranya Malaysia. Mengapa Sabah Malaysia ingin bergabung dengan Indonesia? Pertama, resolusi PBB tahun 1963 yang mengakui konsensus di Sabah untuk bergabung dengan Indonesia, menegaskan perpindahan kekuasaan Selatan. Kedatangan dua jet ini merupakan bagian dari kontrak pengadaan 6 unit T-50I yang dipesan pemerintah Indonesia guna mendukung modernisasi alat utama sistem persenjataan nasional. Guys, negara-negara tetangga ketar-ketir melihat perkembangan kekuatan Indonesia yang melonjak. Ya, kedatangan kapal induk Garibaldi yang nanti akan diberikan nama baru yaitu KRI Gajah Mada ternyata tidak cukup. Ini Pak Prabowo mendatangkan juga ini dari Italia, masih dari Italia, yaitu KRI Prabu Siliwangi. Ini frigate terbaru modern yang bakal mengobrak-ngabrik Ambalat dan juga memberikan pressure atau ini emosional damage kepada tentara-tentara Malaysia yang dikirim untuk menjaga Ambalat atau ya mungkin mau berperang dengan Indonesia. Selain itu ternyata teman-teman tidak hanya jet Rafale yang datang ke Indonesia, ada juga jet T-51 dari Korea Selatan yang alhamdulillah telah menerima 2 jet tempur tersebut. Nah, jadi total dalam 1 tahun ini di awal tahun 2026 dari per Januari Indonesia mendapatkan 5 jet tempur baru. Ini baru ya teman-teman, kelas baru, teknologi paling modern dan ya luar biasa. Ini luar biasa teman-teman. Di Angkatan Laut kita punya Garibaldi, nanti KRI Gajah Mada dan ada juga KRI Prabu Siliwangi. Ini baru ya dari Italia buatannya, sedangkan jet tempurnya ada Rafale dari Prancis dan juga jet T-51 dari Korea Selatan. Nah, kita bakal tengok dulu bagaimana sih respon para pakar politik terkait perkembangan militer Indonesia. Apakah ini akan digunakan untuk ofensif kah atau hanya untuk berlindungi diri seperti yang dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana kita harus siap berperang. Jika tak mau berperang, kita cinta damai, karena itu kita harus selalu siap perang. Nah, gimana teman-teman tuh? Kita simak dulu deh informasi selengkapnya. Guys, warga Sabah Sarawak ingin gabung Indonesia beneran? Gegar-agak diurus oleh negaranya Malaysia. Mengapa Sabah Malaysia ingin bergabung dengan Indonesia? Pertama, resolusi PBB tahun 1963 yang mengakui konsensus di Sabah untuk bergabung dengan Indonesia, menegaskan perpindahan kekuasaan. Kedua, pertumbuhan ekonomi signifikan di Indonesia, di mana kebijakan pemerintah dan eksploitasi sumber daya alam mengurangi kelaparan dan meningkatkan ekonomi pada tahun 1970 hingga 1980. Sabah ingin bergabung dengan Indonesia karena kesamaan budaya, khususnya dengan suku-suku di Indonesia bagian timur. Keuntungan ekonomi melimpah, dengan akses pada sumber daya alam Indonesia, dianggap bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Keamanan dan stabilitas dari kekuatan militer Indonesia juga diinginkan. Kesempatan pembangunan lebih baik dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan juga tidak kunjung mereka dapatkan dari Malaysia. Krisis dan gejolak, itulah Malaysia. Oke, mari kita telah. Dilansir dari siaran berita Malaysia mengutarakan bahwa Sabah dan Sarawak bukan lagi berstatus negeri, sebaliknya yaitu wilayah. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur menjadikan kedudukan Sabah dan Sarawak lebih strategis ditumbuhi pertumbuhan baru dari segi ekonomi dan juga ikatan. Berarti tandanya ada indikasi Sabah dan Sarawak untuk bergabung dengan Indonesia. Tanggal 30 Maret 2025 kemarin, muncul video deklarasi kemerdekaan Sabah dan Sarawak alias Borneo Utara dari Federasi Malaysia. Kenapa? Karena banyak warga sana ngerasa diarak-tirikan sama pemerintah pusat. Udah bertahun-tahun isu ini tuh muncul terus, dan sekarang malah makin serius. Yang dukung bukan cuma rakyat biasa, tapi juga pemimpin adat, aktivis politik, dan juga orang-orang Sabah dan Sarawak yang tinggal di luar negeri. Mereka merasa pembangunan gak adil dan kedaulatan rakyat di sana terabaikan. Makanya muncul gerakan Sabah Sarawak Unity. Saya ingin bertanya kepada Ratu Yang Mulia Pertua. Terdapat satu perkara yang tercatat dengan jelas, yaitu hak Sabah untuk menerima 2/5 ataupun 40% perlu dikembalikan kepada Sabah. Alangnya hak ini tidak pernah ditunaikan sepenuhnya sejak penubuhan Malaysia sehingga ke hari ini. Mari kita mulai dari pertanyaan paling dasar, paling sering dipelintir, dan paling enak dijual ke YouTube. Benarkah warga Sabah dan Sarawak ingin bergabung dengan Indonesia? Jawaban pendeknya, tidak sesederhana itu. Jawaban jujurnya, ini bukan soal pindah negara, tapi soal pindah harapan. Masalahnya, di ruang publik, terutama media sosial, isu ini sudah keburu dibikin dramatis kayak sinetron. Judulnya dibikin gede, Sabah mau merdeka, atau Sarawak bosan jadi anak tiri.
Padahal kalau ditelusuri pelan-pelan, yang terjadi itu bukan deklarasi politik, tapi curhat kolektif yang kebanyakan nggak didengar negara. Sekarang kita bongkar satu-satu, pelan tapi nyentil. Asal-usul narasi ingin bergabung dengan Indonesia. Narasi ini bukan barang baru. Ini isu lama yang muncul tenggelam tiap kali ada 3 kondisi bertemu dalam satu waktu. Harga kebutuhan hidup naik, akses layanan publik seret, perbandingan dengan wilayah seberang perbatasan makin kontras. Biasanya munculnya dari mana? Bukan dari gedung parlemen, bukan dari partai politik, tapi dari obrolan warung, komentar Facebook, video TikTok warga perbatasan, wawancara media lokal yang isinya keluhan hidup sehari-hari. Kalimatnya pun jarang yang frontal bilang, kami mau jadi WNI. Yang sering muncul justru kalimat kayak, di seberang jalannya bagus. Kalau sakit di sana lebih cepat. Listrik sana nyala, sini mati. Negara kok kayak jauh banget rasanya. Malaysia memanas. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, secara terbuka menyebut ada opsi perang terkait sengketa perbatasan dengan Indonesia. Ya, Anda tidak salah dengar, opsi perang. Pernyataan ini langsung mengguncang parlemen Malaysia. Oposisi menuduh pemerintah menyerahkan lebih dari 5.000 hektar wilayah kepada Indonesia. Isu ini meledak di media sosial dan memicu kemarahan publik. Sementara itu di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto tidak banyak bicara. Tapi pasukan pengamanan perbatasan diperkuat, patroli ditingkatkan, pengawasan diperketat. Indonesia diam tapi bergerak. Apakah ini sekadar drama politik domestik Malaysia? Ataukah sinyal ketegangan serius di kawasan Asia Tenggara? Dalam video ini kita akan membongkar fakta perjanjian 1891 dan 1915. Isu 5.987 hektar yang diperdebatkan, serta langkah strategis Indonesia menjaga kedaulatan tanpa provokasi. Karena satu hal pasti, Indonesia tidak mencari konflik, tapi kedaulatan bukan untuk ditawa. Tak benarkan 1 inci pun, laut atau darat, dari dicerobok oleh siapa dan dituntut oleh siapa. Karena kita tidak mau perang, kita harus siap untuk perang. Kita tidak niat mengancam siapa, tapi selalu mereka ganggu kita. Kenapa, saudara-saudara? Karena Indonesia, Nusantara kita, semua pulau-pulau kita adalah kaya dengan sumber daya alam yang luar biasa. Kita harus berani. Isunya sempadan di perbatasan Sabah Sarawak. Kita boleh pilih untuk bergaduh dan berperang dengan Indonesia. Itu negara jiran. Kita pilih untuk pertahankan hak dan kawasan kita. Tapi kita juga tahu kalau kita mau Indonesia itu pertahan hak dan kedaulatan kita. Saya tegaskan bahwa Indonesia siap bila diminta oleh semua pihak yang terlibat untuk berperang. Kami siap berperang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Indonesia. Kita tidak menginginkan perang, tapi kalau perang itu datang mengetuk pintu, ya jangan sampai kita masih sibuk cari sandal. Kalimat pembuka ini bukan retorika kosong. Ini prinsip dasar negara yang paham sejarah. Kita tahu betul, bangsa ini lahir bukan dari rapat santai sambil ngopi. Kita lahir dari dentuman meriam dan suara bambu runcing. Jadi kalau ada pemimpin negara tetangga tiba-tiba menyebut kata opsi perang, ya wajar kalau kuping kita langsung berdiri. Bukan panik, tapi waspada. Suasana politik di Kuala Lumpur mendadak panas. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, dalam sebuah dialog terbuka dengan santai atau mungkin terlalu santai, mengatakan bahwa Malaysia sebenarnya punya opsi untuk berperang melawan Indonesia demi mempertahankan wilayah perbatasan. Tapi, katanya lagi, ia memilih jalan damai. Nah, ini yang menarik. Opsi perang disebut, tapi katanya cuma perbandingan ekstrim. Semacam, saya bisa marah, tapi saya pilih sabar. Masalahnya dalam politik internasional, kata-kata itu bukan sekadar angin lalu. Ini bukan obrolan warung kopi, ini pernyataan kepala pemerintahan. Satu kata bisa bikin pasar goyang, satu frasa bisa bikin pasukan siaga. Publik Indonesia tentu tidak buta. Kita tidak reaktif tapi juga tidak tuli. Kata perang itu bukan kata receh, apalagi disebut dalam konteks perbatasan. Wilayah yang dari dulu memang sensitif. Pulau Sebatik, Sungai Sinapat, Kalimantan Sabah. Itu bukan halaman belakang rumah yang bisa dipindah seenaknya. Banyak yang bilang Anwar cuma ingin menegaskan bahwa diplomasi lebih baik daripada konflik. Baik, kita setuju. Tapi kenapa harus pakai kata perang? Kenapa harus menyentil bara lama yang sebenarnya sudah hampir padam? Disinilah publik mulai membaca situasi lebih dalam. Jangan-jangan ini bukan soal Indonesia. Jangan-jangan ini soal politik domestik Malaysia yang sedang panas. Karena kalau kita lihat lebih jeli, setelah pernyataan itu keluar, yang paling ribut justru parlemen Malaysia sendiri.
Sementara itu, di Jakarta, responsnya tidak lebay. Tidak ada konferensi pers emosional, tidak ada pidato meledak-ledak. Yang ada justru langkah konkret. Presiden Prabowo Subianto dengan latar belakang militernya memilih pendekatan yang klasik tapi efektif. Perkuat pengamanan, tingkatkan kesiapsiagaan, tapi tetap buka pintu diplomasi. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau TNI AU kembali memperkuat armadanya dengan menerima 2 pesawat latih tempur T-50I buatan Korea Selatan. Kedatangan 2 jet ini merupakan bagian dari kontrak pengadaan 6 unit T-50I yang dipesan pemerintah Indonesia guna mendukung modernisasi alat utama sistem persenjataan nasional. Pengiriman dilakukan tak lama setelah Indonesia lebih dahulu menerima 3 jet tempur Rafale dari Prancis pada Januari 2026. Juru bicara Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menjelaskan 2 pesawat T-50I tersebut dikirim dari Korea Selatan melalui kargo udara. Saat ini, komponen pesawat tengah dirakit di Lanut Isuahju di Madiun, Jawa Timur. Ia menegaskan bahwa kedua pesawat ini merupakan bagian dari kontrak pembelian 6 unit T-50I Advanced Jet Trainer yang akan memperkuat kemampuan pelatihan pilot sekaligus mendukung operasi tempur ringan TNI Angkatan Udara. Sirait juga menanggapi beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan komponen pesawat diangkut menggunakan truk menuju pangkalan udara dengan sebagian tertutup pelindung hitam. Ia memastikan seluruh proses pengiriman dan pemindahan alutsista dilakukan melalui mekanisme resmi dan aman sesuai prosedur. Menurutnya, metode pengiriman tersebut telah memenuhi standar keamanan dan tidak memengaruhi kualitas maupun performa operasional pesawat. Kehadiran 2 T-50I ini diharapkan semakin memperkuat kemampuan pertahanan udara Indonesia. Pesawat tersebut akan difungsikan sebagai lead-in fighter trainer, yakni pesawat latih lanjutan sebelum para pilot mengoperasikan jet tempur utama. Indonesia sebelumnya telah mengoperasikan T-50I generasi awal melalui Skadron Udara 15 yang juga bermarkas di Lanut Isuahju. Sebelumnya pada Januari 2026, Indonesia resmi menerima 3 jet tempur Rafale dari Prancis sebagai bagian dari pengiriman tahap pertama dari total 42 unit yang dipesan dari Dassault Aviation. TNI Angkatan Udara dilaporkan telah mampu mengoperasikan 3 Rafale yang tiba pada akhir Januari tersebut, meski jadwal kedatangan tahap selanjutnya belum dirinci. Masuknya Rafale bersama tambahan T-50I terbaru diperkirakan akan meningkatkan kemampuan TNI AU secara signifikan dalam menjaga kedaulatan wilayah udara nasional. Selain memperkuat matra udara, pemerintah juga terus meningkatkan kemampuan TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Darat, termasuk rencana akuisisi kapal perang baru dan minat terhadap kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Italia. Selama ini Malaysia merasa jadi raja teknologi ASEAN, tapi siapa sangka manuver senyap Indonesia ke Moskow justru bikin Kuala Lumpur gemetar ketakutan. Dengan satelit mata-mata Rusia di tangan kita, apakah benar Selat Malaka kini mutlak milik Jakarta dan tetangga hanya bisa pasrah diawasi 24 jam non-stop? Fakta di balik kepanikan ini akan membungkam mereka yang meragukan taring Garuda. Untuk memahami mengapa langkah ini begitu krusial, kita harus melihat kondisi geografis kita yang unik namun rumit. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Republik Indonesia memiliki tantangan yang tidak dimiliki negara lain, yaitu mengawasi jutaan kilometer persegi lautan dan ribuan pulau terluar. Selama ini, keterbatasan teknologi membuat kita seringkali kecolongan, entah itu pencurian ikan, penyelundupan barang, hingga kapal asing yang mematikan transponder di perairan kita. Malaysia dan Singapura seringkali lebih dulu tahu apa yang terjadi di pekarangan kita sendiri karena mereka memiliki akses teknologi pemantauan yang lebih mapan. Kondisi ketergantungan pada data Ya teman-teman, sudah kita simak informasi-informasi lengkap di mana ya Indonesia ternyata punya alasan tersendiri kenapa sampai mendatangkan
puluhan alutsista modern dan super canggih. Ya karena Indonesia teman-teman memang tidak boleh tidak boleh maju oleh bangsa lain. Kita harus selalu menjadi negara miskin, negara yang lemah agar mudah dipolitisasi, dimanipulasi. Kan Pak Prabowo tidak bodoh teman-teman, melihat peta geopolitik yang sedang panas, apalagi Ambalat yang berada di ujung tanduk. Pak Prabowo langsung mendatangkan kapal induk dan juga jet-jet tempur canggih. Ya ini yang mungkin untuk gertakan bahwa Indonesia ingin show of power. Kami punya kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, gimana menurut kalian teman-teman, punya pendapat lain? Coba tulis di kolom komentar. Kita bakal diskusikan. Terima kasih. Kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.